Halo semuanya, selamat datang di podcast Ombos, obrolan maladministrasi bersama Ombudsman Sumsel. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Ombudsman Sumsel, yaitu Pak Enrico, atau yang bisa kita panggil saja Pak Enrico boleh? Boleh. Biar lebih enak. Ya, beliau ini jabat sebagai Kepala Kasisenan Pencegahan. Sekarang sudah menjabat sekitar 2 tahun ya? Jalan 3 tahun. 3 tahun. Ya, Oke. jalan 3 tahun. Kak Enrico ini sebelumnya menjabat di Kasisenan pemeriksaan laporan nih, Ya, dari betul. 2015 sampai 2020 gitu. Ya. Oke, sebelum lanjut, boleh dong Kak Enrico ceritain pengalamannya selama menjadi Kepala Kasisenan Pencegahan ini? Oke, makasih ini Mas Dimas ya. Jadi saya terima kasih sudah diundang atau barangkali sudah mengisi acara hari ini, bahwa di Ombudsman itu ada 3 keasistenan pemeriksaan laporan, keasistenan penerimaan laporan, kemudian keasistenan pencegahan. Nah, sejak tahun 2022 saya masuk di bidang atau di keasistenan pencegahan. Kemudian saya memang fokusnya di bidang bagaimana cara mencegah maladministrasi. Oke. Nah, pengalaman ini memang akhirnya mengajarkan saya agar bagaimana masyarakat kita atau pengguna layanan khususnya itu lebih sadar bahwa ada hak-hak dia dalam pelayanan publik, dan kemudian kami juga harus mengedukasi penyelenggara layanan bahwa ada kewajiban penyelenggara untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Nah, pengalaman-pengalaman itu akhirnya menjadi tantangan bagi kami di pencegahan, karena secara jujur bahwa pelayanan publik kita ini selalu dinamis. Ya, dia berkembang terus, berkembang, sehingga memang kita harus menyesuaikan juga. Jadi banyak sekali nanti kita akan cerita juga lah gimana cara kami melakukan treatment dan segala macam itu. Asik lah, pokoknya asik. Nah, sebelum kita lanjut mengenai divisi pencegahan, mungkin beberapa dari penonton kita nih belum tahu nih kayak Ombudsman itu apa sih? Tugas-tugasnya itu apa sih juga? Oke. Boleh dong dijelasin lagi? Iya, betul. Mas Dimas, bahwa mungkin di podcast Ombos ya, obrolan maladministrasi bersama Ombudsman Sumsel, ini perlu juga kami sampaikan bahwa Ombudsman itu adalah lembaga negara. Jadi dia bukan lembaga yang bukan dimiliki oleh negara. Jadi lembaga ini adalah lembaga negara yang memang fungsi dan kewenangannya adalah mengawasi penyelenggaraan publik. Nah, penyelenggaraan publik itu nanti dia terbagi menjadi barang, jasa, dan administratif. Lalu siapa yang kita awasi adalah dari level pemerintahan provinsi, pemerintahan daerah, kemudian level tingkat pusat yang ada di sini instansi vertikal, kemudian BUMN, BUMD, yang memang sifatnya semua pelaksanaan dalam bekerja mereka itu dia dibiayai oleh APBN atau BPD. Jadi Ombudsman itu ya secara singkatnya adalah lembaga negara pengawas pelayanan publik. Tuh udah dijelasin sama Kak Enrico ya bagi kalian yang belum tahu. Oke, mungkin sekarang kita bisa lanjut. Kalau buat ini nih, tugas-tugasnya pencegahan itu apa banyak sih Kak? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, ada 3 keasistenan di Ombudsman, itu salah satunya adalah keasistenan pencegahan. Nah, regulasi yang mengatur atau aturan yang mengatur dalam pencegahan ini ada di Peraturan Ombudsman nomor 41 tahun 2019. Nah, dalam pasal 2 memang dijelaskan bahwa kegiatan dalam pencegahan itu terbagi menjadi 3. Pertama dia deteksi, kemudian dia kajian, lalu yang terakhir adalah perlakuan saran. Nah, 3 kegiatan ini adalah yang dilakukan oleh keasistenan pencegahan. Nah, apa itu deteksi? Berarti pencegahan itu dia harus melakukan deteksi dini dulu. Ini hal-hal apa memang yang terjadi, ada laporan yang berulang, ada isu publik. Nah, ini kita deteksi dulu. Cara mendeteksinya kan banyak macam. Dia bisa melakukan sidak, melakukan mystery shopping. Itu mystery shopping itu dia pengawasan tertutup, menyamar dan sebagainya. Sehingga kami mendapatkan report nanti bahwa kami mendapatkan hasil, itulah nanti akan kita lakukan pencegahannya. Kemudian secara kajian kami akan melakukan kegiatan survei terkait dengan bagaimana hal-hal yang tadinya berulang, ada pelayanan publik yang tidak baik, laporannya selalu berulang, kita lakukan survei dengan maksud dan tujuan hasil survei tadi diberikan kepada penyelenggara negara. Lalu yang terakhir adalah perlakuan saran. Nah, saran ini kita harus pastikan bahwa saran perbaikan tadi dilakukan oleh pemerintah daerah.
Nih, kalau buat tantangan terbesar dalam mencegah maladministrasi, menurut Kak Enrico itu apa tuh? Ya, tantangannya adalah tadi sudah saya singgung juga ya, bahwa barangkali ini juga menjadi sebuah tantangan lembaga sebenarnya, bukan secara pribadi. Jadi tantangan lembaga ini bagaimana mencegah itu adalah kami harus melakukan edukasi, kami harus melakukan ya semacam treatment kepada penyelenggara negara agar atau penyelenggara publik agar tidak melakukan perbuatan mal. Nah, tantangannya adalah kadang ada penyelenggara negara dia masih pakai ego. Oh, Ego bahwa kami ini tidak perlu diawasi dan segala macam juga. Ada kemudian orang yang harusnya kan sekarang pelayanan publik kita kan dinamis ya, nggak bisa lagi seperti dulu yang pengguna itu haruslah melayani yang penyelenggara. Sekarang kan tidak dibalik. Sama seperti orang pembeli adalah raja. Nah, pengguna juga adalah demikian. Nah, tapi ada juga penyelenggara negara masih berpikir bahwa kami ini adalah raja. Kami yang justru mereka yang perlu dengan kami. iya. Nah, edukasi itulah yang menjadi tantangan ombudsman agar menyadarkan mereka bahwa pelayanan publik itu sekarang sudah tidak bisa seperti itu lagi. Lalu yang kedua kemudian ini soal sistem ya. Sistem kita ini kan kadang-kadang masih belum bisa menjawab hal-hal kebutuhan publik misalnya. Sistem-sistem yang dibangun seperti digitalisasi dan segala macam juga. Padahal sebenarnya tujuannya adalah baik, tapi ternyata di belakangan itu tidak dimanfaatkan juga dengan baik oleh beberapa orang. Sehingga proses pencegahan tadi misalnya orang bisa membuat produk layanan pakai digital, tapi ternyata di belakangan digitalnya rusak. Nah, ini kan tantangan juga. Iya. Ini orang sudah punya alat, kemudian tidak bisa digunain. Akhirnya dia menggunakan manual lagi. Timbul nanti perbuatan-perbuatan pungli dan segala macam. Begitu sebenarnya tantangan-tantangan kelembagaan. Lalu ada lagi satu memang, ini juga jadi perjuangan kami juga, bahwa ternyata tidak semua orang tahu tentang ombudsman. Iya, benar. Sangat benar sekali. Jadi akhirnya kan tantangan kita bagaimana ini memperkenalkan dulu nih. Orang kalau tidak kenal kan maka tidak sayang, kadang-kadang Iya, begitu benar. ya. Orang kan tidak tahu ombudsman ya apa dan semacam juga. Jadi ini tantangan kami di pencegahan, bagaimana orang mau berubah, dia tahu ombudsman juga enggak gitu ya. Menurut Kak Riko nih, seberapa penting nih peran masyarakat dalam mencegah terjadinya maladministrasi juga? Penting sekali Mas ini dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 ya, bahwa tentang pelayanan publik nih, Ya. bahwa ada 3 jenis pengawas eksternal di pelayanan publik. Pertama dia masyarakat, kedua adalah ombudsman, ketiga adalah DPR dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Nah, masyarakat bagian pertama nih, pengawas Iya. eksternal. Maka dalam perlibatan masyarakat itu sangat penting. Masyarakat bisa dimaknai dengan komunitas, orang pribadi, lembaga swadaya itu adalah masyarakat. Maka perlibatan ini adalah penting bagi ombudsman. Kami harus kerjasama. Kadang-kadang ada sesuatu informasi yang tidak bisa kami dapat, mereka dapat. Nah, sehingga kami berkolaborasi untuk menyempurnakan pelayanan publik di sana. Ya, kadang-kadang kalau kita tidak melibatkan mereka, ya kadang banyak penyelenggara ini kan kadang berkamuflase. Iya. Tahu kamuflase? Iya sih. Ya, mereka- bunglon ya jadi ya. Benar. Jadi depan ombudsman dia bagus, nanti di belakang dia ternyata mengulang lagi. Iya. Maka kami perlu masyarakat langsung untuk melakukan pengawasan dan menyampaikan kepada ombudsman juga. Oke, benar. Kalian udah denger ya berarti. Kalau misalnya mengalami maladministrasi, boleh dong lapor ke ombudsman Boleh, gitu. sama sekali boleh. Bagi yang nggak tahu maladministrasi juga, gimana tuh, Kak Riko? Oke, iya kita tadi sudah bicara maladministrasi terus ya. Iya. Jadi maladministrasi itu secara sederhananya begini. Mungkin di para penonton ada yang barangkali mengalami ini tapi tidak sadar ternyata Iya. itu ada mal. Nah, Contoh misalnya mau buat surat keterangan sehat di Oke. puskesmas. Yang bersangkutan saya misalnya datang dari jam 7, jam 8 pagi biasanya buka, iya. sudah berproses ya, dan lain sebagainya. Ternyata dokumen saya tidak selesai pada hari itu Iya. dengan berbagai alasan dan segala macam, maka itu dianggap sebagai penundaan berlalu. Jadi itu maladministrasi juga. Ada yang datang tiba-tiba petugasnya sibuk main handphone. Pernah nggak Mas ngalami itu? Pernah tuh. Pernah ya. Nah itu juga sebenarnya perbuatan maladministrasi. Dan yang sering terjadi ini adalah pungli.
Ya, Banyak banget tuh emang pungli di banyak luar. sekali yang masih, bahkan sekarang baru-baru ini Presiden Prabowo ini mengeluarkan statement bahwa birokrasi kita ini masih luar biasa, masih menjadi momok bagi pengguna layanan. Ya orang kadang-kadang sudah jelas tarifnya buat ini sekian, 100.000 misalnya. Ternyata di lapangan dipinta orang 500.000, kan ada Waduh, juga. banyak Jadi banget tuh. makanya ini sebenarnya perbuatan-perbuatan yang harusnya dilaporkan kepada ombudsman. Tuh, jelas mungkin beberapa kalian juga mengalami ya. Jadi bisa banget lapor di ombudsman kalau mengalami. Gimana nih rasanya kerja di divisi pencegahan ombudsman? Wah, senang sekali, senang sekali. Jadi kita bisa lebih banyak kenal komunitas, Oke. kenal orang, kemudian kita lebih banyak memahami tentang bagaimana pola pikir birokrasi dan segala macam juga. Sangat senang sekali. Ya biasanya kita lakukan secara hepan, dari ya hepan sajalah, karena berkaitan dengan pencegahan ini kan adalah soal kesadaran Iya, itu. benar. Ya senang sekali lah kalau terkait dengan ini. Kalau buat pengalaman menarik nih, ada nggak Kak Riko selama bertugas jadi ini? Banyak di pencegahan ini banyak. Jadi menariknya begini. Jadi kita turut senang misalnya dalam suatu instansi itu yang dulunya tidak berubah menjadi berubah. Jadi misalnya sederhana saja, misalnya dulu tidak ada loket layanan. Ya, oke. Setelah kita lakukan edukasi, kesadaran pentingnya loket, kemudian dilakukan adanya loket. Nah, itu kan turut senang kita membawa perubahan bagi mereka. Ya juga. Jadi pengalaman-pengalaman menarik itu harusnya memang menjadi motivasinya ombudsman. Sekarang barangkali banyak orang yang sudah mulai berbenah, tapi itu tidak cukup juga. Kadang fasilitas bagus, tapi SDM-nya juga tidak bagus, ya sama saja juga dengan bohong juga sebenarnya. Jadi pengalaman-pengalaman kami yang menarik itu yang kadang-kadang dari yang tidak ada menjadi ada, dari orang tidak berubah menjadi berubah, itu menjadi pengalaman yang menarik. Yang dulunya kalau dia layani arogan, begitu kita edukasi, kita lakukan pendampingan, orangnya sudah berubah, terus senang sekali kita. Kalau buat ini juga nih, adakah contoh sukses dari program pencegahan yang boleh diceritakan? Oke, nah itu saya bilang tadi ya, banyak sekali sebenarnya hal-hal yang sudah dilakukan oleh bidang kami di pencegahan, terutama dalam penyempurnaan pelayanan publik. Dulu mungkin orang tidak terpikir bagaimana hak-hak disabilitas. Oke, paling penting. Ya, tahu disabilitas ya, mohon maaf ya, orang-orang kaum disabilitas, kemudian ibu-ibu menyusui. Nah, kemudian ombudsman melakukan pendampingan, edukasi, penilaian, sehingga sekarang banyak penyelenggara layanan itu kan berlomba-lomba untuk memenuhi fasilitas difabelnya. Iya. Meskipun ada lembaga lain misalnya mendampingi, tapi ombudsman juga turut andil untuk melakukan itu. Kemudian yang tidak ada sebelumnya loket tadi sudah saya sampaikan ya. Orang juga. sudah nyaman segala macam, sekarang sudah banyak sekali kan. Mungkin kalau Mas Dimas mungkin tidak terpikir kalau sekarang ngurusi kantor polisi itu ya disediain loket, ruang tunggu yang nyaman. Kalau dulu kan masuk kantor polisi itu luar biasa. Ini gugup kena tilang. Iya, bener banget itu. Nah, sekarang banyak sudah mulai perubahan-perubahan itu. Tapi ini belum selesai. Ini belum selesai. Masih panjang ya, Bang? Masih panjang, masih banyak kita harus perubahan, edukasi kepada kesadaran pengguna, kesadaran masyarakat juga masih menjadi tantangan terberat bagi kami juga. Oke, mungkin kita bakal nanyain yang selanjutnya. Apakah ada tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pencegahan yang memiliki dampak yang signifikan tapi tidak banyak disadari oleh orang-orang? Ya, sebenarnya segini juga ya, karena tadi saya bilang juga kita kan sering melakukan mystery shopping. Apa tuh? Mystery shopping itu dia melakukan investigasi atau kunjungan tapi tertutup. Jadi pengguna instansinya nggak tahu kalau ternyata ada ombudsman. Nah, beberapa kasus misalnya yang tanpa disadari yang dilakukan kami di ombudsman di bidang pencegahan itu, misalnya tadi kita lihat banyak sekali potensi pungli. Nah, kemudian akhirnya kita panggil instansinya dan lain sebagainya, akhirnya berubah, tidak ada lagi upaya-upaya itu. Nah, itu kan kita tidak publish ya. Iya, benar. Kita kan tidak akan publish hal-hal yang seperti itu misalnya. Kemudian beberapa hal-hal lain yang secara rahasia mungkin kami tidak bisa ungkap juga,
Misalnya terkait dengan kerjasama kami di bidang intelijen misalnya. Jadi beberapa perbaikan-perbaikan layanan itu kami lakukan pendekatannya dengan itu. Ini kadang-kadang tanpa disadari, orang kan nggak tahu juga ya. Iya benar. Orang kan kadang-kadang melihat pada hasilnya saja. Iya. Tapi dia tidak melihat pada proses, kenapa nih orang berubah. Kan nggak mungkin tiba-tiba orang tuh lulu yang tidak ada loket jadi ada loket. Iya, Nggak mungkin benar. rasanya kan kalau tidak ada peran-peran dari pengawas, salah satunya dari ombudsman juga. Bukan berarti kita mengklaim bahwa kita yang melakukan sendiri, enggak, ini kan kerjasama semua. Tapi ombudsman turut andil juga. Dalam perbaikan-perbaikan itu pasti ada turut andil kami di bagian itu. Yang tanpa kadang-kadang disadari. Dan saya tidak bicara tentang satu kasus per kasus ya. Karena rasanya kita tidak bisa juga mengungkap itu, ini kan soal kerahasiaan juga. Tapi yang jelas banyak perubahan-perubahan yang ada di instansi pelayanan publik itu ada peran campur tangannya dari ombudsman juga. Sangat ini ya berarti ya, berhasil lah gitu. Ya kita nggak tahu ya tolak ukurnya. Soalnya banyak juga kan di luar yang mungkin ada nih, kalau misal pungli itu tiba-tiba gak ada lagi, bisa jadi ombudsman gitu ya. Iya, ya. Misal salah satunya juga ya terkait dengan PBDB kemarin kan. Iya. Penerimaan peserta didik baru. Ya mungkin dulu orang kan semena-mena untuk mengambil pungutan. Iya. Ya kan sekarang, dulu kan seperti itu. Dulu kan pungutan itu orang seolah-olah kepala sekolah dan sekolah itu menganggap menjadi biasa. Iya. Ya sekarang dengan ombudsman masuk, melakukan edukasi, paling tidak seterbuka dulu. Oke. Ya, walaupun masih ada yang nakal-nakal masih ada. Gimana caranya pencegahan berkolaborasi dengan lembaga lain untuk cegah maladministrasi? Ya, nah ini kami melakukan kerjasama secara intens dengan pengawas internal di pemerintah daerah. Itu salah satunya adalah inspektorat. Inspektorat kan adalah pengawas internal mereka. Kami melakukan kerjasama misalnya mengefektifkan sarana pengaduan. Karena sarana pengaduan itu bagian dari pencegahan. Jadi Mas pasti membayangkan kalau di satu instansi mereka menginformasikan pengaduan mereka secara efektif. Ini sebagai contoh ya. Dulu orang melaporkan kejadian-kejadian lampu mati, gangguan, kan susah sekali itu dulu melaporkan pada PLN-nya. Nah sekarang dengan ada call center mereka berjalan dengan sangat efektif. Nah ombudsman mempunyai tujuan seperti itu juga. Bagi kita membayangkan Pemda-Pemda itu, terutama Pemda yang menyelenggarakan layanan OPD itu, dia menempelkan sarana pengaduannya dengan baik. Orang bisa telepon, ini KTP saya dari kemarin kok nggak bisa-bisa gitu ya. Nah, terus ditindaklanjuti akhirnya selesai. Kan orang nggak mesti ke ombudsman lagi. Iya, bisa juga. Berarti kan orang efektifnya ke sana gitu. Nah, itulah akhirnya kami mendorong kegiatan sarana-sarana ini memang tetap berjalan dengan baik. Mungkin ya sampai di sini aja ya kayaknya podcast kita hari ini. Ya terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Enrico sudah dihadir di podcast Ombudsman Perwakilan Sumsel kali ini. Ya mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.